Di Tiongkok kuno pada masa pemerintahan dinasti Qin, ada dua bangsawan bernama Zhao Dun dan Zibo, yang berperang satu sama lain untuk waktu yang lama. Suatu ketika Zibo ditangkap oleh pasukan Zhao Dun. Tampaknya ia tidak dapat menahan diri untuk tidak terbunuh akibat penangkapannya. Ia memanggil dua pengikutnya Cheng Ying dan Chu Jiu dan berkata, "Waktuku hampir habis sekarang. Saat fajar tiba, aku harus dibunuh tanpa gagal. Kalian berdua telah melayaniku dengan kesetiaan yang tulus. Oleh karena itu, aku ingin kalian keluar dari istana malam ini. Lindungi anakku yang berusia 3 tahun, dan ketika ia menjadi dewasa, hancurkan Zhao Dun untuk membalas penghinaan yang telah diberikan kepadaku sebelum kematianku." Setelah mendengar hal ini, mereka berkata, "Mudah bagi kami untuk terbunuh dalam pertempuran bersama Anda tuanku, sebagai pengikut Anda. Sedangkan sangat sulit untuk melindungi dan membesarkan anak berusia 3 tahun dan bertahan hidup. Namun, untuk menjaga prinsip kami sebagai pengikut, bagaimana kami bisa memilih cara yang lebih mudah dan mengabaikan kesulitan? Kami akan mengikuti perintah Anda dengan cara apapun yang kami bisa tuanku." Kemudian mereka melarikan diri dari istana di bawah naungan malam, dan saat fajar menyingsing Zibo terbunuh. Hanya sedikit prajuritnya yang tersisa dan dengan demikian dinasti Zhao akhirnya digulingkan oleh Zhao Dun. Sementara itu, Cheng Ying dan Chu Jiu berusaha menyembunyikan anak Zibo, tetapi Zhao Dun mengetahuinya dan berusaha membunuh anak itu berulang kali. Kemudian setelah beberapa saat, Cheng Ying bertanya kepada Chu Jiu, "Mendiang tuan kita, mempercayakan putranya yang berusia 3 tahun kepada kita. Ini pertanyaannya. Manakah dari pilihan berikut yang lebih sulit? Menipu musuh dengan kematian atau bertahan hidup untuk melindungi dan mendukung anak itu?" Chu Jiu membalas, "Kematian adalah sebuah pilihan yang dibuat ketika memperjuangkan keadilan, sedangkan di sisi lain hidup adalah untuk dijalani. Berjuang dengan kerja keras dan mendorong Anda ke batas kebijaksanaan Anda. Oleh karena itu, menurut saya hidup lebih sulit." Cheng Ying lalu berkata, "Kalau begitu, haruskah aku memilih jalan yang lebih sulit agar bisa bertahan hidup, dan kamu pilih jalan yang lebih mudah, yakni dibunuh?" Chu Jiu langsung setuju dengan ini dan mereka menyusun siasat. Rencana mereka adalah agar Chu Jiu memperlihatkan putranya yang berusia 3 tahun di sana-sini, dan dalam pelukannya di depan umum, sambil menyatakan kebohongan bahwa putranya sendiri sebenarnya adalah anak tuannya. Sementara pada saat yang sama, Cheng Ying membesarkan anak sejati tuan mereka secara rahasia, berpura-pura bahwa dia adalah anak kandungnya. Chu Jiu bersembunyi jauh di dalam pegunungan, sementara Cheng Ying pergi ke Zhao Dun untuk menawarkan penyerahan palsunya. Akan tetapi, Zhao Dun tidak mempercayainya atau menerima penyerahannya. Maka Cheng Ying berkata sebagai berikut, "Saya melayani Zibo sebagai pengikut dan melihat perilakunya, dan sekarang saya menyadari bahwa dia pantas kehilangan dinasti Zhao. Sebaliknya, saya telah mendengar tentang kebajikan Anda jauh lebih baik daripada dia. Jadi dengan segala hormat, saya ingin melayani Anda dan menjadikan Anda seorang penguasa yang berbudi luhur bagi rakyat kita, yang tidak memiliki negara." Ketika Zhao Dun mendengar ini, ia yakin bahwa Cheng Ying sebenarnya telah menyerah dan benar-benar ingin bergabung dengan pengikutnya. Ia kemudian memberinya pangkat sebagai perwira militer dan menyuruhnya bekerja sebagai ajudan dekat. Selanjutnya, dia bertanya di mana tepatnya Chu Jiu dan anak itu disembunyikan, dan mengirim ribuan anak buahnya ke sana untuk menangkap mereka. Kemudian, seperti yang telah direncanakan Chu Jiu sebelumnya, dia menikam dan membunuh anak berusia 3 tahun itu, yang cukup muda untuk duduk di pangkuan seseorang, dan berteriak, "Putra mendiang tuan kita Zibo telah menemui ajalnya, dan konspirasi telah terungkap." Ia kemudian bunuh diri dengan cara mengeluarkan isi perutnya. Zhao Dun senang dengan hasilnya, karena ia berpikir, tidak akan ada lagi yang mengancam masa depan keturunannya. Sejak saat itu, ia semakin mempercayai Cheng Ying, memberinya wilayah kekuasaan yang luas, dan pangkat yang tinggi, serta mengizinkannya untuk mengambil alih politik. Alhasil, anak bangsawan Zibo yang ditinggal mati, berhasil bersembunyi di dalam keluarga Cheng Ying. Pada saat anak itu tumbuh dewasa, Cheng Ying segera mengumpulkan pasukan untuk menghancurkan Zhao Dun, dan anak bangsawan tersebut akhirnya berhasil merebut kembali kekuasaan dinasti Zhao. Karena pencapaian besar ini tidak akan pernah tercapai jika bukan karena rencana Cheng Ying, Raja Zhao yang baru, memujinya dan menawarinya wilayah kekuasaan yang luas. Namun Cheng Ying tidak mau menerima hal itu, dengan mengatakan, "Jika aku menikmati posisi dan wilayah kekuasaanku dan tetap hidup, itu akan bertentangan dengan prinsip yang menjadi dasar antara Chu Jiu dan aku dalam melakukan semua siasat ini." Kemudian ia pergi ke tempat jasad Chu Jiu dikuburkan, dia bunuh diri dengan pedangnya sendiri dan dikuburkan di area kuburan yang sama yang ditutupi lumut, bersama dengan Chu Jiu.